Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah kabar baik ya. Ya, harapan Bapak tetap selalu kabar baik, semangat belajar ya, meskipun kita dalam tatap maya seperti ini. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi untuk materi pelajaran kita ini masih menyambung materi pelajaran yang kemarin ya, tentang mobilitas sosial. Sekarang yang kita bahas yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, tujuan pembelajarannya ini untuk kalian ketahui ya. Nanti melalui model pembelajaran problem based learning ya. Yang pertama nanti menguraikan faktor-faktor pendorong mobilitas sosial ya dengan benar. Kemudian yang kedua menganalisis ya faktor penghambat mobilitas sosial seperti itu. Nah, kemarin kan Bapak udah share juga ya bahan ajar ke kalian ya. Itu harapannya ya Bapak yakin percaya udah dibaca lah oleh kalian ya. Nah, sebelum ke faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, ini seperti biasa ya, Bapak ingin tampilkan video ya, silahkan dilihat. Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu, tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Nah, itu tadi apa? Singkatlah video motivasi ya dari Miss Meriana ya, udah paham. Ada bisa nggak yang mau menanggapi tadi video yang Bapak tampilkan? Kira-kira untuk meraihnya termasuk nanti ya kesuksesan masa depan kalian itu nggak boleh putus asa, nggak ada orang sukses itu yang diraih dengan malas-malas seperti itu. Ada yang lain nggak apa? Alia? Gimana? Berarti untuk Iya, oke bagus ya. Ada yang lain mau menyampaikan? Rizky mau menyampaikan? Rizky nih. Kita tidak berpuasa dan harus rajin dan untuk mencapai cita-cita. Iya bagus, iya itu ya. Jadi kita harus semangat ya untuk meraih cita-cita seperti itu. Kasih aplaus dong buat semuanya, semuanya aplaus. Ya gitu ya, harus semangat ini meskipun kita suasananya ya bukan di pagi hari, tetap harus semangat ya. Udah Bapak lanjutkan lagi ya, kembali ke materi yang tadi ya. Lagi chat. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk faktor pendorong mobilitas ya nanti ada yang pertama itu ada faktor struktural ya. Ini faktor struktural itu ya contoh ya masyarakat kita itu kan strukturnya terbuka artinya gitu.
Nah, yang kedua nanti ada faktor individu. Nah, ini yang paling menentukan ya. Jadi mobilitas, pergerakan mobilitas seseorang ya. Baik, pertama nanti yang climbing ya, social climbing ke atas itu faktor yang paling menentukan individunya itu sendiri. Ya, bukan karena faktor orang tuanya atau karena saudaranya atau siapa enggak, tapi individunya tadi, individunya sendiri tadi yang paling berpengaruh seperti itu ya. Nah, yang ketiga ya nanti ada faktor sosial ya. Ini sangat manusiawi, bukan bahwa manusia itu pasti ingin ya merubah status sosialnya ya. Kemudian yang ketiga nanti faktor mobilitas sosial itu ada faktor ekonomi ya. Ini kan juga ya, dan ekonomi bisa membawa atau mendorong orang untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, yang kelima ya, bisa dilihat nanti ada faktor politik. Oke, kemudian yang keenam ya, nah ini juga yang penting ya, kemudahan dalam akses pendidikan. Kalau sekarang alhamdulillah pendidikan buat semua ya. Untuk faktor penghambat mobilitas sosial. Sosial itu nanti yang pertama faktor kemiskinan. Ya, kenapa bisa dibilang kemiskinan menghambat mobilitas sosial ya? Ya kalian tentu bisa ya, namanya segala sesuatunya yang sifatnya terbatas pasti akan sulit ya untuk bergerak lebih. Nah, yang kedua nanti ada faktor diskriminasi. Baik, itu singkatnya ya. Materinya bisa dilihat di sini ya. Oke, udah kita lanjut aja untuk pembacaan diskusi kelompok ya. Hasil diskusi kelompok, presentasi, pembacaan diskusi kelompok. Nah, sebelumnya kan sudah kita bagi ya kelompoknya. Dah, sekarang kita langsung untuk kelompok 1, siapa yang mau mewakili presentasi? Baca yang kuat ya Hadi, biar teman-temannya yang lain juga dengar. Hasil diskusi kelompok 1. Struktur sosial dalam masyarakat yang tertutup dapat mendorong mobilitas sosial. Jawabannya salah. Struktur sosial masyarakat Indonesia sangat terbuka. Kondisi seorang individu yang berada dalam kemiskinan dapat menghambat mobilitas sosial. Jawabannya benar. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Kemampuan dalam ekonomi dapat dengan mudah seorang individu atau kelompok mengalami mobilitas sosial. Jawabannya benar. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik atau mapan cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Oke. Cukup ya? Iya. Siapa sedang buat Hadi? Iya. Silakan yang kedua. Siapa yang mewakili? Saya, Pak. Ya, siapa? Gun ya. Silakan Gun. Hasil diskusi kelompok 2. Adanya diskriminasi terhadap individu atau kelompok dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Jawab salah. Adanya diskriminasi justru membuat seseorang sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Situasi politik yang tidak menentukan terjadi perang dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial. Jawab benar. Keadaan suatu negara yang tidak stabil jelas dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial. Iya, oke. Kasih apa buat siapa ini? Iya, Anggun ya. Ya, semangat lah ya. Oke, itu ya. Tadi kesimpulan dari masing-masing pembahasan ya. Jadi tadi terkait dengan faktor pendorong mobilitas dan faktor pendorong daripada mobilitas sosial. Oke, sudah bagus lah ya penampilannya semuanya. Tadi udah oke lah Bapak simak secara keseluruhan. Nah, lanjut untuk kesimpulan. Siapa yang mau membacakan? Saya, Pak, Desika. Ya, Desika. Silakan. Kesimpulan belajar hari ini. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial antara lain 1. Faktor struktural, 2. Faktor individu, 3. Faktor sosial, 4. Faktor ekonomi, 5. Faktor politik, 6. Kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial antara lain faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Iya, oke. Itu ya, benar ya. Jadi ya kasih apa buat Desika ya. Jadi itu benar ya, kesimpulannya ya, garis besarnya ya udah disampaikan oleh temannya. Oke. Mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan ya. Sudah bagus lah ya. Nanti kita ketemu lagi untuk materi berikutnya tentang saluran dan dampak mobilitas sosial.
Ya, untuk hari ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.